Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa belajar, bisa mengkaji, bisa menggali kitabnya, bisa mengkaji firman-Nya, dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama surah Al-Muddathir. Jadi kita akan mengkaji surah Al-Muddathir. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang berselimut. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang ada pada waktu itu, dengan kondisi yang ada pada waktu itu, dengan kelembutan. Qum fa'anzir, bangunlah, fa'anzir, dan bergegaslah, beri peringatan. Jadi di sini Allah SWT menggunakan qum fa'anzir. Jadi antara kata-kata kum, berdirilah, dari kata qama yaqumu, berdiri, kum, berdirilah. Kemudian anzir dari kata anzara yungziru, memberikan peringatan. Nah, di sela di antara dua ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fa. Tidak menggunakan kum thumma anzir, tapi menggunakan kum fa'anzir. Berdiri langsung, gegas berikan peringatan secepatnya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu wahai Muhammad, fakabbir, agungkanlah, besarkanlah, sanjunglah dengan takbir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu dan busanamu sucikanlah, bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan yang dosa, perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir, dan janganlah ketika engkau itu memberi lalu engkau meminta balasan, ingin berambisi untuk mendapatkan balasan dari kebaikan yang kau lakukan atau pemberian yang kau berikan. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu lah bersabarlah, di jalan Rabbmu bersabarlah. Hanya untuk Allah lah engkau bersabar. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ayat ini memberikan kita beberapa inspirasi, beberapa pelajaran, beberapa tauladan, dan beberapa nasihat dan arahan kepada kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Beliau hadir di muka bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala khususkan utus untuk memberikan peringatan kepada umat manusia. Dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Misi itu, tugas itu, ketika beliau sudah meninggal, diwariskan kepada pengikutnya. Kalau kita bayangkan, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu hidup untuk dirinya sendiri. Misalnya saya sudah dapat wahyu, saya dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mendapatkan hidayah. Cukup saya sholat, saya mengerti Allah, saya beribadah nanti di surga. Tentu ajaran itu tidak akan sampai di sini. Kita pun tidak akan mendapatkan hidayah itu. Di saat yang sama, Rasulullah SAW juga tidak akan berperang, berdarah-darah, kemudian sampai diusir. Tapi ternyata misi besar itu, yang Rasulullah SAW wariskan kepada umatnya, hendaknya hadir dalam diri kita. Kita hidup sebagai seorang muslim, bukanlah hidup untuk diri kita. Jadi kita hadir apabila cukup untuk diri kita. Tentu ini tidaklah sesuai dengan harapannya Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidupnya untuk makan, selesai, menikah, selesai, atau punya anak, punya rumah, selesai semuanya. Kalau seandainya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan berperang, tidak akan diusir, tidak akan disakiti oleh umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misinya, qum fa'anzir, berdirilah, bangunlah, berikan peringatan. Nah, dalam menjalankan misi ini, dalam menjalankan tugas ini, kita perlu dua bekal yang dapat kita ambil inspirasi dari ayat ini. Di antaranya adalah yang terpenting adalah kita itu secara fisik harus sehat, harus bersih, kemudian secara jiwa juga bersih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. At-tahuru syatrul iman, kata Rasulullah. Suci itu bagian dari iman. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Kalau tidak ada air kita bertayamum. Kalau kita jenabat suruh mandi. Ini adalah bagian dari perhatian Islam terhadap kesucian, perhatian Islam terhadap kebersihan, dan perhatian Islam terhadap kesehatan. Bagaimanapun juga, kesehatan dan kebersihan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Abdul Rahim, kita lanjutkan kembali kajian kita surah Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa seorang dai, seorang muslim yang mewarisi misi dakwah Rasulullah SAW harus kuat, bersih, sehat fisiknya. Tapi maknawinya juga sehat, ruhiyahnya harus kuat, jiwanya harus kuat. Maka dari dua hal ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir, ada beberapa gambaran, tauladan, arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Dan Rasul mengatakan at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian dari iman. Bersuci itu bagian dari iman. Dan ternyata suci itu, bersih itu memiliki korelasi yang erat dengan kesehatan. Dan kesehatan itu memiliki korelasi yang kuat dengan kekuatan fisik diri kita. Coba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jadi rasul di umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah setelah itu. Setelah 13 tahun di Mekah. Artinya beliau hijrah ketika berumur 53 tahun. Usia yang tidak mudah lagi. Mungkin uban kalau untuk ukuran kita saat ini sudah banyak. Tetapi Rasulullah SAW ubannya tidak banyak. Tapi secara usia sudah di atas 53 tahun. Ternyata justru
perjuangan yang sangat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW, harus berdarah-darah, harus berperang, bertempur. Itu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW perang Badar, Rasulullah SAW perang Uhud. Semuanya itu terjadi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah, artinya sudah di atas 53 tahun. Tetapi fisik beliau masih kuat, tenaga beliau masih kuat, beliau masih sehat. Maka kita sebagai umatnya perlu meniru bahwa, dan ternyata menjaga kesehatan, menjaga kesucian itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW, bagian dari tuntunan Rasulullah SAW, bagian dari syariat Islam untuk menjaga kesucian kita, kesucian diri. Dan ternyata kesehatan itu adalah efek dari menjaga kesucian. Namun kesucian fisik itu saja tidak cukup ternyata. Kita juga perlu kesucian jiwa. Perlu ruh kita sucikan. Jiwa kita perlu kita sucikan. Kita bisa menyaksikan betapa banyak orang yang jiwa badannya sehat, betapa banyak orang yang badannya sehat, fisiknya, badannya tegap, kemudian olahraganya rutin. Kalau berlari dia bisa berlari cepat. Semuanya tidak ada kendala secara kesehatan, tetapi secara ruh dia kosong, secara jiwa dia kosong. Maka betapa banyak kita saksikan orang yang sukses di karirnya, sukses secara finansial, secara karir, jabatan, fisiknya sehat, ternyata puncak karirnya adalah sejarah yang paling tragis dalam hidupnya. Seseorang meninggal bunuh diri ketika pada puncak karirnya, karena jiwanya kosong. Dia sehat secara fisik, tetapi secara jiwa dia tidak sehat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil dari sisi sehat secara fisik dan sehat secara jiwa. As-sihah al-jismiyah was-sihah an-nafsiyah. Sehat secara fisik dan sehat secara ruh. Ternyata hal ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pesannya ketika awal-awal wahyu. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengikuti beliau karena amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup itu dilimpahkan kepada kita umatnya untuk mengembankan tugasnya. Nah, ada penyakit-penyakit yang dapat merusak jiwa. Wala tamnun tastakthir. Kalau engkau memberi, janganlah engkau minta balasan. Janganlah engkau memberi lalu kemudian tamak akan diberikan balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Dan di atas jalanmu ini, untuk Rabbmu bersabarlah, karena perjuangan itu berat. Dan ternyata betapa banyak sakit dalam tubuh kita, penyakit yang kita rasakan, baik fisik maupun jiwa, itu muncul karena tidak adanya kesabaran. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sabar itu adalah induk dari akhlak mulia. Misalnya, kita tidak marah terhadap anak ketika anak itu melakukan satu kesalahan. Pemaaf, itu sabar akarnya. Ketika ada seseorang menggunjingkan kita, tetangga kita menanggapinya dengan santai. Kita tidak marah dan tidak emosi. Itu juga sabar. Ketika ada orang melakukan suatu kesalahan, mengatakan suatu kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan di hadapan kita, kita sabar, kita memaaf. Itu juga berasal dari sabar. Jadi ternyata sabar itu melahirkan banyak akhlak mulia. Dan ternyata sabar itu pula lah yang akan memberikan energi, supply, agar kita bisa sehat secara mentalitas kita. Jadi beban yang berat, tugas yang berat, itu harus ditopang dengan ruhiyah yang kuat, spiritual yang kuat, ditopang oleh fisik yang kuat, tenaga yang kuat yang sehat, dan juga ditopang pula oleh jiwa yang sehat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang kesehatan baik jismiyah, fisik, ruhiyah, jiwa maupun maknawiyah,
kemudian jiwa setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Abdul Rahim. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Muddatsir dari ayat 1 sampai ayat 7. Sahabat Zakat TV rahimakumullah, kalau Islam itu memotivasi kita untuk sehat, untuk bugar secara fisik, secara ruh, secara mental, maka ada satu pesan yang penting bagi kita sebenarnya adalah menciptakan generasi yang sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara ruhiyah atau spiritual. Sebagaimana pesan ini, bagaimanapun juga anak-anak kita, generasi-generasi muda, dan kita adalah pewaris Rasulullah SAW, dan anak-anak kita, keturunan kita, mereka yang akan meneruskan risalah itu, meneruskan perjuangan itu. Maka mereka juga harus kuat secara fisik, harus sehat secara fisik, harus kuat secara mental, spiritualnya pun juga harus sehat dan kuat. Nah, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik, secara spiritual maupun secara mental, itu adalah kerja besar. Itu adalah kerja yang hanya akan dapat kita lakukan secara masif apabila kita bersama dengan tim bekerja sama. Dan kalau kita lihat contoh dari Rasulullah SAW, perbaikan umat ini, penyiapan generasi, perbaikan umat itu melalui cara-cara kolektif. Rasulullah SAW tidak kerja sendiri, tapi ditopang bersama dengan para sahabat. Kalau kita bayangkan, kalau Rasulullah tidak ditopang oleh para sahabat, risalah itu tidak akan sampai ke Indonesia. Para sahabatlah yang membawa dakwah itu ke luar Jazirah Arab. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara spiritual, adalah tugas kita. Tugas umat muslim saat ini. Kita perlu bekerja sama. Tidak hanya semangat ini, keinginan ini perlu kita kerjasamakan dengan umat muslim yang lainnya. Perlu kita bergandeng tangan untuk menciptakan generasi yang kita harapkan. Apabila seseorang itu tidak sehat, bahkan berbahaya kalau itu sampai pada satu generasi, maka generasi itu akan terhalang dari berbagai macam kebaikan potensinya. Dia akan mundur satu langkah. Ini bukan berarti kita menyalahkan penyakit misalnya. Ketika orang sakit, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tahurun insyaallah akan menjadi penggugur dosa. Tetapi sebagai tantangan kita sebagai generasi untuk menciptakan generasi yang sehat, generasi yang kuat, generasi yang terpilih, mental, spiritual, maka kita perlu bekerja sama, bergandeng tangan. Nah, pada saat ini sudah banyak lembaga, tim, komunitas yang bersedia, yang konsen di bidang kesehatan. Mereka konsen untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat kita. Karena kesehatan masyarakat kita ini adalah potensi kita, SDM kita, sumber daya kita. Apabila mereka sakit, tentu potensi kita ada yang kurang. Maka ada di antara kita, sahabat kita, yang membuat komunitas, membuat lembaga. Sangat banyak di Indonesia saat ini. Kita tidak akan kekurangan
cara untuk mencari lembaga-lembaga yang penuh amanah dan profesional. Banyak lembaga yang bersedia menyalurkan donasi kita, kemudian tenaga kita, potensi yang kita miliki untuk bergandeng tangan menciptakan generasi yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental maupun spiritual. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan berbagi, kesempatan memberikan kontribusi, kesempatan memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain, ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saat ini misalnya kita menemukan dompet du'afa misalnya. Saat ini dompet du'afa misalnya memiliki lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia yang membantu orang-orang yang kesulitan dana, kesulitan finansial untuk berobat, untuk menjaga kesehatannya, untuk apabila dia sakit, untuk kembali sehat dan bisa aktif, bisa produktif kembali. Maka ini salah satu sarana potensi aset umat muslim, bahwa ini satu jalan agar kita bisa berkontribusi di bidang perbaikan umat, kualitas umat, kesehatan umat. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kekuatan fisik maupun mental maupun spiritual itu hal yang tidak mungkin kita remehkan sebagai sesuatu yang sangat penting. Tugas yang berat, misi yang berat, itu hanya akan mampu ditopang oleh orang-orang yang memiliki spiritual yang kuat, memiliki fisik yang kuat, dan orang-orang yang memiliki jiwa yang sehat. Oleh karena itu, menciptakan generasi yang sehat, baik spiritual, mental, itu adalah satu tugas kita bersama. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan generasi yang sehat di semua sisi kehidupannya. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita, memberikan kemudahan kita untuk empati terhadap saudara kita, memberikan keringanan, keterbukaan hati, kesadaran jiwa untuk berbagi dengan saudara kita, untuk menciptakan generasi yang kuat di antara kita. Demikian wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.